Bagaimana mempersatukan Indonesia ini dulu oleh pahlawan kita, oleh pemimpin kita di zaman dulu kala, itu tidak mudah. Kan kalau kemudian saat ini kita tidak hati-hati menjaganya hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat untuk pemenangan-pemenangan pemilu, tapi dengan cara-cara yang atau dengan menghalalkan segala cara, bahkan membuat rakyat kita terpecah belah, teradu domba kembali seperti 2017, menurut saya itu cara-cara yang tidak beradab. Mengurai narasi politisasi identitas, mempersatukan atau ancaman demokrasi, pemilihan kepala daerah, pilkada, daerah khusus, DKI, ibu kota, atau pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 diwarnai dinamika dan tensi politik yang cukup tinggi. Hal tersebut tidak lepas masuknya politisasi identitas dalam politik praktisi untuk memperebutkan DKI 1. Bahkan sebelum pilkada dimulai, sudah didahului oleh aksi demonstran besar-besaran kepada gubernur, pertahanan dengan isu sentimen agama. Dari sinilah isu-isu politisasi identitas lahir dan membesar yang kemudian hari ujungnya ada pada saat pelaksanaan Pilgub 2017. Politisasi identitas seolah menjadi populisme baru yang mampu menggerakkan massa sekian puluh ribu orang untuk melakukan aksi, demonstrasi atas dasar isu-isu agama. Paradok demokrasi dijadikan alat untuk mempersekusi terhadap kekuatan yang lain. Kekuatan politik dan masyarakat terbelah berdasarkan identitas, agama, suku, dan sentimen-sentimen berdasarkan identitas. Notabene sesuatu yang given dan merupakan takdir sosial. Kontestasi pilkada saat itu jauh dari gagasan-gagasan membangun sebuah peradaban politik yang menjadi inti demokrasi. Yang terjadi justru sebaliknya. Pesta demokrasi, rakyat Jakarta banyak tersebar hoaks, kebencian, dan saling menegasikan antara yang satu dengan yang lainnya. Banyak poster, spanduk, berbalut simbol-simbol agama yang intimidatif, provokatif, tersebar di berbagai tempat. Bahkan dalam ruang-ruang suci yang seharusnya steril dari politik praktisi, tidak lepas dari politisasi. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang meninggal yang sama agamanya sama, tapi tidak mau membantunya hanya karena pilihan politik yang berbeda. Tentu hal ini jauh nilai-nilai agung agama. Agama dijauhkan dari nilai-nilai sakralitasnya, tapi didekatkan dengan aktivitas atau kegiatan pragmatisme politik, yakni sekedar untuk memperebutkan kekuasaan 5 tahunan sekali. Dalam konteks Indonesia, penggunaan politisasi identitas apapun itu jelas menjadi ancaman nyata sekali bagi proses-proses demokrasi dan keberagaman yang ada di Republik ini. Politisasi identitas membahayakan bangunan agung tentang Indonesia yang sudah diinisiasi oleh para bapak pendiri bangsa. Politisasi identitas ancaman nyata bagi demokrasi di Indonesia yang plural atau beragam. Kali ini Mikes kami hadirkan Ibu Hajah Dwi Ria Latifah SHMSC, anggota DPR RI masa jabatan 1 Oktober 2014, 1 Oktober 2019. Dan beliau adalah Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia. Selamat datang di Mikes, saya Mela Noviani menghadirkan seorang narasumber yang sangat pas sekali dan saya sudah menjelaskan untuk membahas topik mengurai narasi politisasi identitas, mempersatukan atau ancaman demokrasi. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah hadir di Mikes. Selamat pagi Mbak Mela. Satu kehormatan bisa podcast dengan Ibu nih hari ini Bu. Terima kasih udah diundang ke sini. Sama-sama. Sama-sama. Ini ya Bu ya, kampus nostalgia. Ibu zaman dulu pertama ya. Oke, kita bicara tentang politisasi identitas nih Bu. Pada saat pemilihan Pilgub ya 2017, bagaimana sih menurut Ibu pada saat itu keadaannya? Mungkin yang dimaksud dengan pada saat Pilkada 2017 antara Pak Ahok dan Pak Anies Baswedan gini. Yes. Ya. Memang waktu itu menurut pandangan saya atau juga mungkin hampir semua kita memahami bahwa itu menjadi satu pemilu yang
agak sedikit panas ya. Panas. ya. Malah terpecah dan belah ya Bu ya. Kalau tidak hati-hati pada saat itu agak berbahaya menurut pemahaman saya untuk bangsa dan negara kita, karena pada saat itu sudah betul-betul terkotak-kotakan, kemudian juga sudah muncul persoalan yang selama ini mungkin agak tabu atau rawan untuk dibahas ya di permukaan, ketika sudah bicara tentang agama, yang kemudian kalau menurut istilah saya mungkin itu bagaimana mempolitisasi ya agama atau identitas pada saat itu, sehingga menjadi suatu hal yang memunculkan kekisruhan masyarakat. Hampir terjadi perpecahan. Bagaimana hoax, ujaran kebencian itu muncul dengan sangat luar biasa dan sangat berbahaya menurut saya pada saat itu. Gitu. Iya. Pada saat itu kan bukan hanya warga 021 Jakarta aja ya Bu ya yang rasanya seperti terpecah belah, bahkan seluruh Indonesia ya. Apa yang menyebabkan pada saat itu sampai kisruh seperti itu ya Bu? Jakarta ini kan barometer. Jakarta ini kan namanya juga ibu kota ya. Ketika ada satu persoalan yang sifatnya cukup pada saat itu kan menurut saya fenomenal ya, embrio dari satu atau permulaan atau contoh yang sangat menurut saya tidak bagus, bahkan ketika pilkada memunculkan perseteruan dan mengkapitalisasi ya persoalan head to head, dan agama menjadi sesuatu yang dijadikan alat untuk meraih kemenangan dalam satu kekuasaan pada saat itu menurut saya, sehingga muncul namanya ayat-ayat ya. Kemudian muncul juga seperti tadi Mbak Mela sampaikan, ketika bagaimana dalam satu kelompok bahkan dalam satu persaudaraan tidak lagi melihat apakah dia ini berbeda agama atau berbeda suku, tapi ketika dia berbeda pilihan politik pada saat itu di dalam satu persaudaraan pun mereka ribut, mereka bahkan bergontok-gontokan. Dan sosmed saat itu, bahkan sampai sekarang tentu ya, sosmed ini bisa menjadi satu alat juga untuk membuat masalah itu menjadi lebih viral. Nah, mungkin kalau zaman dulu tidak akan sampai seviral sekarang. Tapi kalau sekarang ini, ketika lebih ada terbuka terjadi ya, perpecahan sosial media atau juga. terjadi ada gesekan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, atau apalagi yang ini berkaitan dengan hal yang sangat sensitif pada saat itu, berkaitan dengan sudah masuk dalam lini yang sangat sensitif tentang agama pada saat itu. Bahkan ada satu warga DKI yang itu cukup viral ya, meninggal dunia, tapi karena di dalam satu warganya, dalam satu RT-nya atau dalam kelompoknya di warga tersebut dianggap berbeda pilihan, beliau memilih pada saat itu, kalau beliau memilih Pak Ahok ya kalau tidak salah, katanya begitu menurut berita. Tapi kemudian tidak ada yang mau mensolatkan beliau di musola. Bahkan itu sangat viral. Mungkin kalau dilihat di jejak digital, saya pikir itu banyak pasti muncul ya. Dan kericuan ini bukan hanya di masyarakat aja, tapi juga suami istri bisa terpecah belah ya Bu? Iya, bukan hanya suami istri, saudara kandung saja pada saat itu terjadi keributan. Jangankan pertemanan, persaudaraan menurut saya tuh yang dalam satu kandung saja bisa ribut. Dan itu bisa, kalau itu saya bisa
bisa katakan karena saya pernah melihat dan pernah nyata melihat itu di luar dari nalar sebetulnya ketika pilihan politik pada saat itu yang berbeda menjadi embrio untuk satu perpecahan. Dan kemudian yang mengerikan, Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam. Kita Bhinneka Tunggal Ika, begitu banyak suku bangsa, begitu banyak bahasa, agama juga kita punya beberapa agama yang diakui oleh negara. Kemudian kita ini tersebar dalam segitu banyaknya pulau ya. Bagaimana kalau seandainya hal tersebut dibiarkan, apa yang terjadi terhadap bangsa ini? Ya, kalau kita nyambungin barusan Ibu bilang bagaimana kalau dibiarkan ya. Nah, Ibu melihat nggak apa sih pada saat Pilgub 2017 itu, apakah elit-elit politik ini memperbesar atau memperkecil pada saat itu, Bu? Jadi tarik nafasnya panjang sekali, Bu. Ya. Kebetulan pada saat itu saya masih di DPR RI ya. Jadi tentu tiap hari itu menjadi sarapan saya juga untuk melihat, mengamati bahkan kejadian-kejadian yang ada itu menjadi satu hal yang memprihatinkan dan juga agak dalam pikiran saya ini pada saat itu sudah berbahaya untuk bangsa ini. Seandainya tidak ada keinginan dari elit-elit politik untuk mengerem atau memahami bahwa ini sudah terlalu berlebihan ketika ingin mencapai satu tujuan dalam ya kita namanya dalam berpolitik atau namanya dalam pemilihan umum atau pilkada atau pemilu tingkat nasional, pilpres, legislatif atau apapun, pasti kita punya cara-cara untuk memenangkan satu pertarungan itu. Tapi kalau menurut saya dalam pesta demokrasi apa cara-cara yang dilakukan ya sah-sah saja. Tapi kecuali pandangan saya, batasannya juga harus dilihat, jangan sampai terjadi lagi deh seperti yang di 2017 ketika sudah tidak lagi melihat berbahayanya ketika masalah agama yang selama ini sangat sensitif, masalah suku, masalah identitas di Indonesia ini kan sangat kaya ya. Kita punya berbagai macam kelompok-kelompok ya, golongan-golongan. Kalau nggak mungkin ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia ini. Tapi ketika itu diaktifkan dengan dipolitisasi, apalagi ini berkaitan dengan agama, memainkan ayat-ayat untuk kalau tujuannya hanya memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilu atau politik, menurut saya taruhannya terlalu besar untuk bangsa ini. Nah, negara kita kan demokrasi nih Bu ya. Apakah politisasi identitas ini diperbolehkan atau dipertarungkan dalam politik Bu? Kalau dalam negara demokrasi tentu kita juga punya kebebasan untuk berekspresi ya. Kita juga bisa menyampaikan pendapat atau secara aktif, kemudian bisa saya rasa hal yang sifatnya positif untuk menyampaikan pendapat, bahkan berdebat secara aktif, bahkan mungkin intinya menurut saya silahkan sah-sah saja, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai mengaktifkan sel-sel yang justru berbahaya. Kalau saya katakan, mungkin kalau dibilang sel-sel, wah sepertinya apa gitu ya. Jangan mengaktifkan sesuatu yang sangat sensitif, yang justru harus dijaga oleh bangsa ini ke depan, supaya Indonesia ini tetap utuh. Apa itu gitu ya. Kalau dulu kita kenal yang namanya SARA, kita nggak boleh bicara tentang suku, agama, mempertentangkan ya. Suku, agama, ras ya.
itu kan kaitannya dengan identitas-identitas yang ada di Indonesia gitu. Yang kita ini beragam. Jadi sebaiknya jangan melakukan atau mempolitisasi hal-hal yang sensitif itu ketika bertarung dalam hal memperebutkan kekuasaan atau misalnya khususnya dalam pemilu, apakah itu pilkada, pemilu legislatif ataupun pilpres. Nah, ini kita menjelang sebentar lagi nih 2024 ya, persiapan untuk pemilu lagi, apalagi serentak ini. Nah, saya justru sangat wanti-wanti jangan sampai memunculkan lagi trauma-trauma yang terjadi di 2017 itu. Ya. Karena dampaknya akan sangat berbahaya untuk bangsa ini ke depan. Gitu. Bagaimana mempersatukan Indonesia ini dulu oleh pahlawan kita, oleh pemimpin kita di zaman dulu kala, itu tidak mudah. Kan kalau kemudian saat ini kita tidak hati-hati menjaganya hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat untuk pemenangan-pemenangan pemilu, tapi dengan cara-cara yang atau dengan menghalalkan segala cara, bahkan membuat rakyat kita terpecah belah, teradu domba kembali seperti 2017, menurut saya itu cara-cara yang tidak beradab menurut saya. Ya, dan pada saat itu Ibu masih di DPR RI ya Bu ya? Iya, pada saat itu saya. Nah, saya mau tanya, kalau pada saat itu Ibu ada, berarti Ibu tahu sebenarnya yang terjadi terpecah belah ini kira-kira apa yang memicu pada saat itu, Bu? Ya, saya pikir jejak digital itu kan nggak bisa nggak bisa disembunyikan. Zaman sekarang ini buka Google sendiri, tinggal dicek aja pemicunya apa ya. Mungkin saya tidak usah lagi membuka luka lama itu. Kalau menurut saya hal-hal yang seperti itu kita jadikan sebagai satu pedoman saja supaya itu jangan sampai dimunculkan kembali. Saya pikir intinya lebih baik kita bicara untuk ke depan. Oke. Kalau gitu tolong berikan closing statement ya Bu ya sebelum kita tutup Mikas kita pagi ini. Kalau kita berkaca dari Pilgub 2017, nah Ibu ada di sini boleh memberikan closing statement. Kira-kira apa yang tidak akan membuat trauma-trauma atau membuat Pilgub 2017 itu terulang lagi, karena kita akan mendekati Pilpres, Pilkada berikut-berikutnya nanti Bu. Ya, seperti tadi saya sampaikan, kita ini apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu. Saya pikir kontestasi politik itu atau pemilu itu akan lebih indah apabila dilakukan dalam kegembiraan. Pesta demokrasi yang dilakukan dengan riang, gembira gitu ya. Kemudian juga memberikan pendidikan politik pada anak-anak kita yang sekarang ini mungkin disebutnya generasi milenial, Gen Z atau Gen apalah gitu ya sekarang ya. Sudah sampai Gen A lagi nih. Ya, jadi isilah mereka dengan sesuatu hal yang sifatnya lebih positif. Bagaimana pemilu ini bukan dengan saling gontok-gontokan. Kalau dalam tanda kutip menjatuhkan untuk menang dalam pemilu, saya pikir itu satu kontestasi asal yang dilakukan itu secara positif. Saya pikir sah-sah saja. Tapi jangan kembali mengulang peristiwa yang menurut saya itu sangat mengerikan ya, berbahaya untuk bangsa ini. Peristiwa pemilu di 2017, kontestasi politik pilkada pada saat itu antara Pak Ahok dengan Pak Anies ya. Dan saya yakin itu jadi pelajaran mahal buat semua elit-elit politik supaya tidak mengulang lagi. Kemudian para capresnya, para cagup, calon bupati atau calon legislatif, anggota legislatif tidak lagi memainkan isu-isu yang sifatnya sangat sensitif berkaitan dengan identitas yang banyak di Indonesia ini, berupa golongan, kelompok-kelompok adat, kelompok-kelompok suku, kemudian dalam hal agama juga memang kita mempunyai
mengakui beberapa agama, dan jangan menggunakan isu itu lagi, jangan mempolitisasi isu-isu yang sangat sensitif itu lagi untuk memenangkan kontestasi politik ini. Dan kemudian juga bukan hanya para capres atau para calon-calon ini, tapi tim kampanyenya juga harus tertib atau diberitahukan, ditertibkan gitu. Selain itu, partai pengusung atau partai politik yang mengusungnya juga harus memahami rambu-rambu itu. Kalau tidak, ya kita siap ke depan Indonesia ini tidak akan kita temukan seperti sekarang, Indonesia yang indah, Indonesia yang bersatu, yang disegani di seluruh dunia. Kemudian ke depan kalau kita tidak jaga ini, ya jangan sampai kita ke depan tidak tahu lagi Indonesia ini ada di mana. Iya, betul. Dan menurut Ibu, apakah perlu seperti mahasiswa-mahasiswa di Universitas Pancasila ini memberikan konten-konten positif sebelum Pilpres nih, Bu? Saya pikir ya, bukan khusus untuk mahasiswa Universitas Pancasila ya. Kebetulan di kampus saya, kampus yang sangat saya banggakan, S1 saya dari sini. Tapi juga untuk seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia, mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, menurut saya generasi muda yang saat ke depan nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Kalau kita nih kayak saya mungkin udah dianggap generasi zaman dulu mungkin ya. Ke depan kalau kita masih ingin Indonesia ini ada, kalau kita masih ingin tinggal di negara yang indah ini, tinggal di negara yang kita masih bisa berpendapat, kita masih bisa pulang karena kerja sampai malam, kita masih bisa apapun yang ingin kita lakukan sesuai dengan norma dan hukum yang ada di Indonesia. Saya pikir satu-satunya cara jaga negara kita ini dari perpecahan. Jangan sampai hal-hal yang sangat sensitif kemudian dijadikan konten-konten karena saat ini sangat viral, apapun begitu satu kali tekan di HP itu dia bisa viral dengan cepat, bahkan seluruh dunia akan melihat. Mungkin sebelum mencet dengan konten-kontennya di HP-nya atau di sosmednya, mungkin yang harus diingat, kecepatan jari itu kadang-kadang lebih mengerikan daripada kecepatan kita berpikir. Nah, itu mungkin lebih berhati-hati saja. Oke, terima kasih Ibu. Saya akan menutup sebentar ya Bu ya. Oke, terima kasih Micaster sudah stay tune selalu di Micast Unggul kali ini dan saksikan terus episode selanjutnya yang tentunya penuh dengan edukasi dan informasi menarik. Sampai jumpa.